Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap cerita punya makna, dan setiap emosi disampaikan dengan tulus. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk kami terus berkarya dan menyajikan kisah-kisah yang menyentuh, penuh pelajaran, dan tentu saja, bikin penasaran. Yuk, langsung saja kita simak kisahnya. Pagi itu hari Sabtu. Kota masih sepi, cahaya matahari baru merambat masuk ke sela-sela gorden ruang tamu. Udara dalam rumah Winda belum terlalu panas, aroma kopi dan sisa sarapan masih menggantung di meja makan. Di luar, suara motor sopir kantor Dika terdengar berhenti di halaman. Dika membuka pintu, lalu mempersilahkan seorang perempuan muda masuk. Wajahnya pucat, rambutnya disanggul rapi, dan tangannya memeluk tas kain kecil. Dialah Murni. Ini Murni. Katanya mau kerja. Anak sepupunya Pak Sugeng. Ucap Dika sambil menoleh ke Winda. Winda menghampiri dan menyambut dengan senyum ramah. Selamat datang. Ya, Murni. Kalau ada yang belum tahu, tanya saja, ucap Winda. Murni menunduk sedikit, lalu berkata pelan, iya, Bu. Dari awal, Winda memang sudah merasa Murni terlalu tenang, bahkan terlalu diam. Tapi ia mengabaikan. Dalam pikirannya, punya pembantu yang tidak banyak tingkah mungkin justru menyenangkan. Hari-hari sebelumnya terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah, dan menjaga putri sematawayang mereka yang masih 5 tahun. Dengan Murni, Winda bisa sedikit bernapas. Sejak hari pertama, Murni bekerja cepat dan nyaris tanpa suara. Ia tak banyak bertanya, tahu tempat barang, dan hampir tidak pernah keluar dari rumah. Pagi hari ia menyapu, mencuci, mengepel, dan siang menjelang sore sudah selesai. Tapi ada satu kebiasaan yang membuat Winda bingung. Murni selalu menghabiskan waktu paling lama di kamar utama. Padahal, kamar itu hanya perlu dibersihkan ringan karena sudah ber-AC dan jarang kotor. Namun Murni bisa berada di sana hampir 2 jam setiap pagi. Winda sempat bertanya, kamar itu lama banget dibersihkannya, Murni. Murni tersenyum kecil. Soalnya ranjangnya susah digeser, Bu. Winda diam. Alasan itu masuk akal. Tapi entah kenapa, Winda tidak merasa nyaman. Ia sempat mengintip dari celah pintu saat Murni di kamar, dan mendapati perempuan itu duduk bersila di depan ranjang sambil menggenggam sapu lidi kecil, seperti sedang merapikan sesuatu di bawah kolong. Tapi saat Winda masuk dengan suara sepatu yang dibuat pelan, Murni langsung berdiri dan menyapu seperti biasa. Dika tampak senang dengan kehadiran Murni. Ia jadi sering di rumah, bahkan sering menunda rapat atau pekerjaan luar. Biasanya Dika jarang betah, tapi sekarang justru betah duduk lama di ruang keluarga, kadang tertawa kecil melihat televisi. Winda awalnya mengira itu pertanda baik. Namun saat Dika mulai lebih sering berbincang dengan Murni dibanding dirinya, ia mulai terusik. Suatu malam, Winda terbangun karena suara gesekan benda di kamar. Ia bangkit perlahan, berbalik dan melihat Dika masih tidur. Suara itu berasal dari arah lemari. Saat ia menyalakan lampu kecil, tak ada apa-apa. Tapi saat menunduk, ia melihat ada ujung lidi kecil di bawah ranjang. Winda mengambilnya. Sebatang sapu lidi pendek, terlihat bersih, tapi bagian ujungnya terikat benang merah. Ia memasukkannya ke dalam laci dan memutuskan untuk membuangnya besok pagi. Keesokan harinya, Winda menceritakan pada Dika soal lidi aneh itu. Tapi Dika malah tertawa. Itu cuma sapu lidi. Jangan aneh-aneh. Ah? Masa ia sampai di bawah tempat tidur? Winda tak puas. Namanya juga orang bersih-bersih. Mungkin gitu. Winda diam. Tapi ia tahu betul, posisi lidi itu seperti diletakkan dengan sengaja. Beberapa hari kemudian, mertua Winda datang berkunjung. Bu Sumarni, ibu kandung Dika, dikenal galak dan keras kepala. Tapi anehnya, kali ini Bu Sumarni tampak ramah dan memuji suasana rumah yang menurutnya kini lebih tenang dan bersih. Saya heran juga, rumah ini sekarang lebih adem. Pembantunya pinter, jangan diusik-usik ya, Win, ujar Bu Sumarni sambil menyeruput teh. Winda hanya mengangguk, tapi hatinya semakin tidak tenang. Terutama setelah mendengar Dika memuji Murni hampir setiap hari. Sekali waktu,
Dika berkata, kalau semua kerjaan rumah rapi gini, kita gak usah cari pengasuh tambahan, ya. Murni yang sedang menyetrika di dapur hanya tersenyum. Tapi Winda merasa senyum itu tidak biasa. Puncaknya terjadi saat malam Jumat. Saat Winda bangun untuk ke toilet, ia mendengar langkah kaki dari kamar utama. Saat ia mengintip dari lorong, terlihat Murni berdiri menghadap sudut kamar, menggenggam sapu lidi di tangannya, dan bergumam pelan dalam bahasa yang tidak dipahami. Cahaya remang membuat wajahnya tampak datar. Ia tidak menyapu. Ia seperti melakukan sesuatu. Winda terpaku. Nafasnya tercekat. Ia menunggu beberapa menit sebelum masuk kamar. Saat pagi tiba, Winda mencoba membicarakan ini dengan Dika. Tapi respon suaminya dingin dan pendek. Jangan berlebihan. Kamu capek kali. Winda tak menjawab. Ia masuk kamar, duduk di tepi ranjang, dan memejamkan mata. Sejak Murni datang, rumah itu memang rapi, bersih, dan tenang. Tapi ia sendiri merasa seperti tamu. Ia merasa dijauhkan dari suaminya, bahkan dari keputusannya sendiri. Seolah Murni pelan-pelan mengambil tempat yang seharusnya jadi miliknya. Winda memeluk lututnya. Malam belum benar-benar berakhir. Dan ia tak tahu harus bicara pada siapa lagi. Rumah ini milik mereka berdua, tapi kini ia mulai merasa hanya satu orang yang benar-benar tinggal di dalamnya. Winda masih duduk di tepi ranjang ketika pagi mulai masuk perlahan lewat celah gorden. Suara sendok beradu di dapur menandakan Murni sudah mulai bekerja. Matanya perih karena kurang tidur, tapi ia tak ingin kembali berbaring. Kepalanya penuh, tapi ia belum bisa menyusun satupun alasan logis untuk semua yang ia rasakan. Yang ia tahu, sejak malam itu, rasa tidak nyaman di rumah ini tumbuh makin nyata. Ia berdiri dan keluar dari kamar, menuruni tangga dengan pelan. Dari balik pintu kamar utama yang sedikit terbuka, terdengar suara sapu lidi menyapu pelan. Winda mengintip. Murni sedang membungkuk di dekat sisi ranjang, menyapu dengan gerakan pelan dan menyusur, seperti tidak sedang membersihkan, tapi mencari sesuatu. Tubuhnya membungkuk dalam, seolah menyembunyikan wajahnya di balik rambut yang menjuntai. Sapu lidi kecil di tangannya digenggam erat, dan ia tak berhenti bahkan saat Winda berdiri mengawasi dari ambang pintu. "Murni?" panggil Winda perlahan. Murni tak menjawab. Ia hanya berhenti menyapu, lalu berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. "Iya, Bu." "Kamu sudah selesai bersih-bersih di bawah ranjang?" tanya Winda datar. "Belum, Bu. Banyak debunya." Winda tak menanggapi. Ia hanya menatap lantai kamar, yang sebenarnya sudah terlihat bersih. Tapi ia membiarkan Murni menyelesaikan. Setelah Murni keluar dan berpindah ke lantai bawah, Winda masuk dan membuka lebar sprei di sisi tempat tidur. Ia menunduk, menyibak ke bagian kolong ranjang. Matanya tertumbuk pada satu benda kecil, terjepit di antara kaki ranjang dan dinding. Sebatang sapu lidi, pendek, dengan segumpal rambut hitam kusut yang dililit di ujungnya. Rambut itu panjang, lebih dari bahu, dan Winda yakin itu bukan miliknya. Tangannya gemetar saat mengambil benda itu. Ia langsung ke dapur, membuka tempat sampah, dan melemparkan lidi itu ke dalam. Ia menutupnya rapat, lalu berdiri diam. Murni yang sedang mengepel di dekat meja makan hanya melirik sekilas. "Saya buang lidi itu, Murni. Rambutnya bukan rambut saya." Murni menoleh, lalu tersenyum kecil. "Iya, Bu. Mungkin nyangkut waktu saya bersih-bersih." Winda tidak menjawab. Ia hanya kembali ke kamar dan duduk di ranjang, menatap lantai yang tadi dibersihkan Murni. Ia merasa seperti sedang diawasi, tapi tak tahu dari mana. Saat malam tiba, Winda mengecek tempat sampah sebelum tidur. Lidi dan rambut itu masih ada di dalam. Ia lega. Namun pagi berikutnya, saat ia membuka mata dan turun dari ranjang, benda itu kembali ada di bawah tempat tidur. Masih dengan rambut yang sama, posisi yang sama, hanya sedikit lebih kering. Ia mematung. Siangnya, ia kembali membuangnya. Tapi kali ini ia menyimpannya dulu dalam plastik dan membawanya keluar rumah. Ia menaruhnya di tong sampah depan gang. Saat kembali ke rumah, ia tidak mengatakan apapun. Sore harinya, Dika pulang dan langsung duduk di sofa. Ia tampak lelah, tapi tidak bicara sepatah kata pun padanya. Winda duduk di sebelahnya,
mencoba membuka percakapan. "Mas, aku mau tanya soal Murni." Dika mendengus pelan. "Lagi-lagi Murni. Kamu sadar gak? Dia sering banget bersihin kamar kita. Bahkan lebih dari yang dibutuhkan. Karena dia rajin. Kamu aja yang curiga terus." "Mas, aku nemu lidi sama rambut panjang di bawah tempat tidur kita. 2 kali." Dika memutar tubuhnya, menatap Winda dengan kesal. "Itu cuma sampah. Mungkin rambutmu sendiri. Jangan bikin keributan dari hal kecil. Itu bukan rambutku. Dan lidi itu..." "Win," potong Dika tegas. "Jangan aneh-aneh. Rumah ini tenang sekarang. Jangan mulai buat suasana jadi tegang." Winda menghela napas dalam. Ia menahan diri untuk tidak menanggapi lebih jauh. Tapi hatinya sakit. Dika tidak lagi mendengarkannya seperti dulu. Bahkan untuk sesuatu yang jelas-jelas ganjil, ia tak ingin membahasnya. Malam itu, putri mereka menangis dari kamarnya. Winda segera masuk dan memeluknya. "Ada apa, sayang?" Anak mereka memeluk erat. "Tadi ada Mbak Murni berdiri dekat tempat tidur. Dia lihat aku terus." Winda menoleh ke arah pintu kamar. Terkunci. Ia yang menguncinya sendiri sebelum tidur. Ia mengelus rambut anaknya dan mengangguk. "Mimpi, ya? Gak apa-apa. Mama di sini sekarang." Tapi saat anaknya sudah tidur, Winda kembali ke kamarnya dengan napas sesak. Ia membuka pintu perlahan dan menemukan Murni sedang berdiri di dekat lemari. Tangannya menyentuh pegangan laci, tapi tubuhnya kaku seperti baru sadar ketahuan. Winda masuk cepat, membuat Murni terkejut. "Kamu ngapain di kamar ini?" Murni menunduk. "Saya salah buka pintu, Bu. Mau ambil anduk." "Anduk ada di kamar sebelah, bukan di sini." Murni mengangguk pelan. "Maaf." Winda menatapnya lama, lalu membuka pintu dan menyuruh Murni keluar. Setelah pintu tertutup, Winda duduk kembali di ranjang, memejamkan mata. Ada yang mengendap-endap dalam rumah ini, tapi tak satu pun bisa ia pegang jelas. Dika menjauh. Murni makin berani, dan ia merasa berdiri sendirian di tengah rumah yang dulu pernah jadi tempat aman. Kini, rumah itu hanya terasa sunyi, dan suara sapu lidi tak pernah benar-benar berhenti. Winda masih duduk di ranjang, menatap lantai yang terus saja dibersihkan Murni setiap pagi. Suara sapu lidi itu sudah tak terdengar hari ini, tapi bayangnya tetap tinggal. Ia menarik napas pelan dan berdiri, lalu turun ke lantai bawah. Dika duduk di sofa, memunggungi arah dapur. Tubuhnya tegak, tapi pandangannya kosong, tertuju pada dinding depan televisi yang belum dinyalakan sejak tadi pagi. Winda menghampiri dengan hati-hati, lalu duduk di sebelahnya. Ia menunggu, berharap Dika menyapa atau sekadar menoleh. Tapi tidak ada reaksi. Matanya tetap menatap lurus, dan tangannya menggenggam ponsel tanpa digerakkan. "Mas," panggil Winda pelan. Dika bergeming. Winda menyentuh lengannya. "Mas Dika." Dika menoleh setengah, lalu mengernyit. "Kamu manggil siapa?" "Aku manggil kamu, Mas." "Winda." Dika diam, menatap wajah istrinya, lalu berkata dengan pelan, "Maaf, Fitri." Winda menarik tangannya perlahan. "Fitri? Siapa itu?" Dika menggeleng kecil. "Enggak tahu. Aku kira ya sudah, lupa." Ia berdiri dan melangkah ke dapur. Winda tetap duduk di sofa, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengenal nama itu, tapi mendengarnya dari mulut suaminya sendiri membuat tubuhnya dingin. Hari itu berlalu dengan perasaan terganggu. Winda tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, tetapi ada yang makin asing dalam rumah ini. Saat makan malam, mereka duduk bersama di meja. Murni berdiri di dekat dapur, menyajikan sayur dan lauk tanpa diminta. Dika tampak lebih banyak berbicara pada Murni dibanding Winda. Bahkan ketika Winda bertanya tentang rencana akhir pekan, Dika hanya menjawab singkat. Tanya Murni, dia tahu apa yang perlu dibeli. "Mas, sejak kapan urusan rumah jadi urusannya Murni semua?" Tanya Winda sambil meletakkan sendok. Dika menoleh, nadanya datar. "Sejak dia lebih perhatian dari kamu." Winda menahan napasnya. Murni tetap diam.
hanya menunduk dan menyendokkan sayur ke piring Dika. Tak ada yang meminta, tapi Dika tampak senang menerima. Winda berdiri dan meninggalkan meja, membawa piringnya sendiri ke wastafel. Tangannya gemetar saat mencuci piring, tapi ia berusaha tetap tenang. Keesokan harinya, saat Winda menjemput anak dari taman bermain dekat rumah, ia tak menemukan Dika di rumah saat kembali. Mobil tidak ada. Murni sedang menjemur pakaian. "Mas Dika kemana?" tanya Winda. "Belanja, Bu." "Sendiri?" "Enggak, saya ikut." Winda mengangguk pelan, menahan amarah yang mendesak. Saat malam tiba, Dika pulang tanpa menjelaskan apapun. Ia hanya menyerahkan tas belanja berisi sabun, kebutuhan mandi, dan camilan anak. Tapi tak ada satupun dari daftar belanja yang biasanya Winda pegang. Saat mereka sudah di kamar, Winda mencoba bicara pelan. "Mas ajak Murni belanja, tapi nggak bilang dulu ke aku. Karena kamu pasti akan nyuruh aku nggak usah ngajak dia. Padahal dia tahu kebutuhan rumah sekarang." Winda menarik selimut, membelakangi Dika. "Mas berubah." "Yang berubah itu kamu," jawab Dika cepat. "Kamu terlalu sibuk cari salah orang lain." Malam itu mereka tidur tanpa saling bicara lagi. Tapi Winda tak benar-benar tidur. Ia hanya berbaring, menunggu pagi dengan dada yang terasa sesak. 3 hari setelah itu, anak mereka demam tinggi. Tubuhnya panas, keringat dingin terus keluar, dan matanya tak bisa menatap lurus. Winda panik. Ia menyuapi obat, menempelkan kompres, dan membaca doa pelan. Tapi suhu tubuh anaknya tak kunjung turun. Saat hendak mengganti bantal, Winda merasa ada sesuatu yang keras di balik sarungnya. Ia membuka perlahan dan menemukan sebatang sapu lidi, pendek, dengan rambut yang sama seperti sebelumnya. Winda membuangnya ke ember, menyiramnya dengan air. Anak mereka menggigil lebih keras. Ia langsung menghubungi ustaz yang dulu pernah diminta datang oleh tetangganya. Sang ustaz datang malam itu, membawa air dan bacaan. Namun saat bacaan dimulai, Dika muncul dari tangga dan membentak keras. "Berhenti! Ini rumah saya. Jangan bawa-bawa yang aneh ke sini." Ustaz menghentikan bacaannya. Winda berdiri di depan Dika. "Ini buat anak kita, Mas. Dia sakit. Aku gak tahu ini karena apa." "Karena kamu panik sendiri," teriak Dika. "Kamu yang bikin suasana gak tenang." Anak mereka menangis keras. Ustaz pamit dengan hormat, menunduk dalam-dalam pada Winda sebelum pergi. Malam itu, Winda menangis diam-diam di kamar, sambil memeluk anaknya. Ia merasa sendiri. Rumah ini sudah penuh dengan suara-suara yang tak ia pahami. Tapi kini, bahkan suaminya sendiri tak lagi mengenal namanya dengan benar. Ia memandangi ranjang tempat mereka biasa tidur. Tapi malam ini, Winda merasa ranjang itu dingin, seperti hendak menarik dirinya masuk ke bawah. Tak ada yang bisa ia lakukan selain memeluk anaknya lebih erat. Dan di dalam hati, ia mulai percaya, yang bersama dirinya sekarang bukan lagi Dika sepenuhnya. Ada sesuatu yang lain, yang perlahan mengambil alih, dan membuatnya tak tahu lagi siapa sebenarnya yang ia nikahi dulu. Winda masih duduk di sisi ranjang sambil menenangkan anaknya yang mulai pulih dari demam. Udara di kamar terasa pengap meski jendela sudah dibuka. Dika tidak lagi tidur di kamar mereka sejak 2 malam terakhir, dan Murni semakin sering terlihat lalu lalang di lorong atas. Winda memperhatikan setiap langkahnya. Ia tak lagi percaya pada siapapun di rumah ini. Pagi itu, saat Dika keluar untuk urusan kantor, Winda berpura-pura pergi ke pasar. Tapi tujuannya bukan membeli sayur. Ia meminta ojek langganannya mengantar ke rumah Pak Sugeng, sopir kantor yang dulu memperkenalkan Murni. Rumah Pak Sugeng berada di pinggiran kota, kecil tapi rapi. Ia disambut oleh istrinya, Bu Marni, yang awalnya tampak bingung. "Maaf, Bu, saya cuma ingin tanya soal Murni," kata Winda pelan. "Murni?" Bu Marni menatapnya lama. "Yang kerja di rumah ibu sekarang?" "Iya, katanya masih keluarga ibu." Bu Marni menggeleng. "Sudah 3 bulan kami gak tahu dia di mana, Bu. Dia keluar dari rumah sepupu saya di kampung karena katanya mau merantau. Tapi sampai sekarang gak pernah kasih kabar." Winda mengernyit. "Tapi, Mas Dika bilang Murni dari Pak Sugeng." Pak Sugeng yang baru keluar dari dalam rumah langsung menimpali,
Saya gak pernah kirim murni ke siapapun. Apalagi ke rumah Mas Dika. Saya bahkan dengar dari saudara di desa, Murni itu dulu suka ikut-ikut perempuan tua di kampung. Yang biasa, ngobatin orang. Dukun? Winda berbisik. Pak Sugeng mengangguk. Iya. Itu juga kenapa keluarga sepupu saya nggak berani nerima dia lagi. Ada yang bilang dia pernah tinggal sama perempuan itu berbulan-bulan. Perjalanan pulang terasa lama. Winda duduk di ojek dengan pikiran berkecamuk. Di rumah, seseorang yang tak jelas asal-usulnya hidup dan tidur di bawah atap yang sama dengan anak dan suaminya. Tapi tidak ada yang peduli selain dirinya. Saat sampai di rumah, suasana terasa berbeda. Tak ada suara. Lampu di ruang depan padam, begitu juga dengan lampu tangga. Pintu kamar utama tertutup rapat, dan dari celah bawahnya, terlihat samar cahaya kuning temaram. Winda mendekat perlahan. Begitu ia mendekat, terdengar suara seperti sapu lidi diseret cepat di lantai. Terus-menerus. Tidak seperti orang menyapu, tapi seperti diputar berulang. Winda mencoba membuka pintu. Terkunci. Mas? Panggilnya. Tak ada jawaban. Ia mengetuk pelan. Mas Dika. Masih tak ada suara, hanya bunyi lidi yang makin cepat. Winda mencoba menarik gagang pintu lebih kuat. Masih terkunci. Ia mengambil kunci cadangan dari lemari samping. Tapi saat ia memasukkan ke lubang dan memutar, pintu langsung terbuka sendiri perlahan. Kamar itu kosong. Tidak ada siapapun. Namun, lantai kamar penuh jejak sapuan lidi, membentuk pola yang tak jelas. Di sudut dekat lemari, ada sisa rambut hitam yang tampak kusut. Winda mendekat, mengambilnya dengan tisu, dan langsung menyimpannya dalam plastik kecil. Ia tahu, rambut itu bukan miliknya. Pagi esoknya, Murni terlihat seperti biasa, menyapu halaman depan. Winda menyapanya pelan. Kemarin malam kamu di kamar atas? Iya, Bu. Saya bersih-bersih. Malam-malam begitu? Murni menunduk. Soalnya siangnya saya kecapean. Winda mengangguk, lalu berjalan masuk. Tapi pikirannya sudah bulat. Ia menghubungi seorang ustaz yang pernah dikenalkan oleh teman pengajian lama, dan mengirimkan rambut itu lewat kurir untuk diperiksa. Ia tak mau bicara lebih dulu sebelum ada bukti. Malamnya, Winda duduk di kamar anaknya sambil menemani tidur. Suara langkah kaki terdengar dari tangga. Ia keluar, tapi lorong sepi. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu. Tapi menjelang tengah malam, suara keras terdengar dari tangga. Seperti benda jatuh. Anaknya menangis keras dari tempat tidur. Winda bergegas keluar dan melihat tubuh kecil itu tergeletak di dasar tangga. Ia berlari menuruni anak tangga, mengangkat anaknya yang memegangi pergelangan kaki sambil menangis kesakitan. Di dekatnya, berserakan potongan sapu lidi pendek. Beberapa masih berdiri, seperti baru saja dilempar. Dika keluar dari kamar atas. Ada apa ini? Anak kita jatuh. Mas? Winda menjerit. Dika segera turun. Setelah melihat kondisi anak mereka stabil, ia malah menatap Winda dengan tajam. Kenapa kamu bisa biarkan dia jatuh? Mas, itu bukan salahku. Tangga penuh sapu lidi. Kamu nyalahin sapu? Kamu serius? Dika berteriak. Kamu yang jaga dia, tapi malah sibuk curiga sama orang. Winda menahan tangis. Ia ingin marah, tapi tubuhnya lemas. Anak mereka digendong Dika ke kamar, dan Winda hanya berdiri di tangga, menatap sisa-sisa lidi yang berserakan. Ia ambil satu persatu, menggenggamnya erat. Napasnya berat. Murni muncul dari dapur dengan handuk kecil. Saya bantu bersihkan, Bu. Winda menatapnya tanpa bicara. Ia menyerahkan sapu lidi itu ke Murni. Kalau kamu yang bersih-bersih, kenapa ini bisa ada di tangga? Murni tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Lalu mengambil sapu itu satu persatu dan membawa ke belakang rumah. Winda berdiri lama di sana. Dalam pikirannya, rumah ini tak lagi seperti rumah. Ruang yang dulu ia kenal berubah pelan-pelan menjadi tempat yang asing. Seperti menolaknya pelan-pelan. Tapi ia belum akan pergi. Ia belum selesai. Tidak saat semuanya seperti ini. Langkah Winda masih berat saat menapaki anak tangga menuju lantai 2.
Setelah kejadian anaknya terjatuh dan Dika menyalahkannya tanpa ragu, tubuhnya seperti kehilangan daya. Tapi malam ini, suara-suara dari atas membuatnya tak bisa tinggal diam. Ia berdiri di lorong, menatap ke arah plafon yang masih gelap. Dari atas terdengar bunyi sapu lidi beradu pelan, berulang, konsisten, dan tak berasal dari tangan manusia. Suara itu terlalu ringan untuk langkah kaki, tapi terlalu jelas untuk diabaikan. Ia naik perlahan ke lantai loteng dengan senter kecil di tangan. Anak tangga kayu tua itu berderit satu persatu. Tangannya gemetar saat membuka pintu plafon. Begitu terbuka, udara pengap menyambut. Winda masuk dengan hati-hati, menerangi setiap sudut loteng. Ia terdiam saat cahaya menyentuh bagian tengah ruangan. Puluhan batang lidi tersusun dalam lingkaran besar, melingkar seperti diposisikan dengan sengaja. Di tengahnya, berdiri boneka kain kecil. Wajahnya buram, tapi potongan kain bajunya sama persis dengan kemeja batik milik Dika. Di bagian leher boneka itu, terikat benang hitam yang kencang, seperti lilitan. Winda melangkah cepat dan meraih boneka itu. Tangannya dingin. Ia menarik benang hitamnya dengan paksa, lalu merobek bagian dada boneka hingga isinya terburai. Lidi-lidi di sekitarnya bergetar ringan, seolah terdorong angin padahal tak ada satupun jendela terbuka. Ia turun secepat mungkin, kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Nafasnya belum stabil. Tangannya masih menggenggam sisa kain boneka yang robek. Pagi berikutnya, Dika ditemukan terbaring di lantai kamar mandi. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan di lehernya ada bekas kemerahan melingkar. Winda menjerit memanggil Murni, tapi Dika sempat sadar sebelum ambulans dipanggil. Ia menggenggam tangan Winda dan berkata dengan suara lemah, "Kamu jangan macam-macam lagi sama Murni." "Mas, itu bukan salahku," bisik Winda. "Kamu bikin aku begini. Kamu harus minta maaf." Winda terdiam. Matanya berkaca, tapi tak keluar satu tetes air pun. Ia hanya menunduk, lalu mengangguk pelan. Dika tak dibawa ke rumah sakit. Ia bersikeras cukup istirahat di kamar. Tapi sejak siang itu, ia tak bicara banyak. Ia tidur lebih lama, dan makan hanya sedikit. Murni mondar-mandir membawa air hangat, teh, dan sesekali menempelkan kain basah ke dahi Dika. Winda berdiri di depan pintu, menyaksikan semuanya dari luar. Ia menahan diri, tapi perihnya tak tertahan lagi saat Murni menyentuh wajah Dika dengan lembut, dan Dika hanya diam tanpa menolak. Malamnya, Winda tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, menunggu. Sekitar pukul 2, langkah kaki terdengar pelan menuruni tangga. Ia berdiri diam di balik tirai, mengintip ke arah dapur. Murni berjalan perlahan, membawa kantung plastik hitam dan sebungkus garam kasar. Ia menuju kamar utama. Winda mengikuti dari jauh. Saat Murni masuk, pintu kamar terbuka sedikit. Winda mengintip dari celah sempit. Murni membuka plastik dan menaburkan sesuatu di bawah ranjang. Garam berwarna hitam, butirannya besar, dan menyebar melingkar di sisi ranjang tempat Dika tidur. Gerakannya pelan dan beraturan. "Rumah ini udah dipilih dari dulu," bisik Murni sambil menyebar garam. Winda menahan nafas. Tubuhnya menegang. Ia ingin masuk, tapi kakinya tak bergerak. Saat Murni berdiri, Winda mundur cepat ke balik tembok. Ia mendengar pintu tertutup pelan. Tak ada suara langkah kembali ke tangga. Sunyi. Sangat sunyi. Ia kembali ke kamarnya. Tangannya gemetar saat menutup pintu. Ia tahu, apapun yang Murni taburkan tadi bukan untuk bersih-bersih. Kata-kata Murni terus terngiang. Rumah ini udah dipilih dari dulu. Malam itu, Winda duduk di lantai, menghadap lemari tempat ia menyimpan semua benda aneh yang pernah ia kumpulkan dari kamar. Potongan rambut, lidi, benang hitam, dan sisa kain boneka. Ia mengemas semuanya dalam satu kotak, lalu menulis pesan singkat ke Ustaz yang sebelumnya ia hubungi. Kali ini ia tak akan menunggu izin Dika. Ia tahu benar, rumah ini sudah bukan milik mereka sepenuhnya. Tapi selama masih ada anaknya, ia tak akan pergi. Tidak malam ini. Tidak saat semuanya nyaris lepas dari kendali. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap kotak di depannya. "Kita lihat siapa yang pergi lebih dulu," bisiknya pada dirinya sendiri. Winda masih duduk bersila di lantai kamarnya.
menatap kotak kecil berisi semua benda yang telah ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Tangannya menggenggam erat plastik kecil berisi rambut dan benang hitam. Ia tak lagi menangis. Matanya sudah kering. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap terjaga. Saat semua orang tidur, ia tahu inilah waktunya. Sekitar pukul 3 dini hari, suara motor berhenti di depan rumah. Winda langsung turun. Ustaz yang ia hubungi sebelumnya berdiri di gerbang bersama 2 orang pria pendamping. Tanpa banyak tanya, mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Winda menyerahkan kotak itu dengan tangan gemetar. "Semua ini saya temukan di kamar, di loteng, di bawah ranjang," ucapnya pelan. Ustaz membuka kotaknya perlahan. Di dalamnya, ada potongan sapu lidi, rambut panjang, potongan kain, dan segenggam garam hitam. Ustaz menatapnya dengan wajah serius, lalu mengangguk. "Kita mulai dari kamar." "Ya, Bu." Winda memimpin ke atas, membuka pintu kamar utama. Dika masih terlelap di dalam, napasnya berat. Ustaz mulai membacakan ayat-ayat pelan sambil menyiramkan air doa ke sudut ruangan. Tapi saat suara bacaan makin lantang, tubuh Dika mulai bergerak. Ia menggeliat pelan, lalu membuka mata lebar-lebar. "Berhenti," gumamnya. Suaranya rendah dan pelan. Ustaz tetap membaca. Dika mendadak menjerit dan menggigit lidahnya sendiri. Tubuhnya kejang dan membentur lantai keras. Dari mulutnya keluar air liur bercampur busa. 2 pendamping Ustaz menahan tubuh Dika yang mulai menendang ke segala arah. "Murni, jangan tinggalin aku." "Murni?" Dika terus menyebut nama itu berulang-ulang. Suaranya parau, tidak seperti biasanya. Winda berdiri mematung. Ia ingin mendekat, tapi Ustaz melarang. "Ibu tetap di belakang. Jangan ganggu prosesnya." Air mata Winda jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena takut, tapi karena semua ini bukan lagi soal mistik. Ini tentang suaminya yang tak mengenalnya lagi. Ini tentang anak mereka yang terbaring di kamar sebelah, tak paham apa yang sedang terjadi. Ritual berlangsung hampir 1 jam. Setelah tubuh Dika perlahan tenang, Ustaz mengajak Winda keluar kamar. "Saya bisa simpulkan, ada susu pengikat dan media pengaruh yang ditanamkan. Dan dari tanda-tandanya, itu ditanam melalui benda-benda seperti ini," kata Ustaz sambil menunjuk ke isi kotak. "Semua itu ditemukan di kamar saya," jawab Winda dengan suara lirih. "Lalu siapa yang menanamnya?" Winda terdiam sejenak. "Murni. Orang itu masih tinggal di sini." Winda menggeleng. "Tadi malam saya tidak melihat dia dimanapun." Ustaz menunduk. Kalau dia memang sengaja menghilang, bisa jadi itu bagian dari apa yang dia lakukan. Winda mendadak teringat sesuatu. Ia berlari ke kamar anaknya. Anak perempuannya terjaga, duduk sambil memegang boneka. "Nak, kamu mimpi apa tadi malam?" tanya Winda lembut. Anaknya menoleh. "Aku lihat ayah, pakai baju hitam. Jalannya mundur. Malam-malam. Tapi mukanya bukan ayah." Winda tak sanggup menjawab. Ia hanya mengelus rambut anaknya dan menenangkan agar kembali tidur. Tapi pikirannya penuh. Pagi harinya, saat Winda turun untuk menyiapkan teh, suara bel rumah berbunyi. Ia membuka pintu dan mendapati Bu Sumarni, ibu kandung Dika itu berdiri dengan wajah masam. "Kamu ini kenapa sih, Win? Rumah ini kayak rumah orang mati. Anakmu sakit, suamimu diam terus. Sekarang kamu malah datengin orang-orang baca-baca gitu? Mau bikin orang gak betah." Winda menarik napas dalam. "Saya cuma pengen suami saya kembali, Bu. Jangan nyalahin orang lain terus. Kamu istri. Harusnya kamu yang jaga rumah ini. Jangan bawa-bawa hal aneh ke sini." "Justru karena saya istri, saya gak bisa diam, Bu," jawab Winda pelan, tapi tegas. Bu Sumarni mendengus. "Kamu makin gak sopan." Winda tidak menjawab. Ia membiarkan mertuanya bicara sesuka hati, lalu masuk kembali ke dalam. Ia tahu, kali ini ia tidak perlu pembelaan dari siapapun. Setelah rumah kembali tenang, Winda masuk ke kamar. Dika masih tidur. Tubuhnya terlihat lemah. Winda duduk di kursi dekat ranjang, menatap wajah suaminya. Air matanya menetes pelan. Dalam hatinya, ia tak tahu lagi harus menyalahkan siapa.
Murni memang menjadi pemicu segalanya. Tapi apakah semuanya akan terjadi kalau ia lebih menjaga rumah ini sejak awal? Apakah semua ini terjadi karena kelalaiannya membiarkan orang asing masuk terlalu dalam? Ia menunduk dalam-dalam. Bukan hanya karena lelah, tapi karena pikirannya kini mulai goyah. Jika Dika bisa berubah sedalam ini, apa artinya cinta yang pernah mereka jaga? Dan apakah semua yang mereka bangun memang sudah runtuh sejak lama? Sebelum ia sempat menyadarinya, Winda masih duduk di tepi ranjang, memegangi tangan Dika yang dingin. Nafasnya sudah mulai teratur, tapi matanya tetap tertutup. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, bayangan murni masih lekat di kepala Winda. Senyumannya, suaranya, dan setiap langkahnya yang tidak pernah terdengar jelas. Setelah Dika tertidur kembali, Winda berdiri pelan. Ia mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan, lalu berjalan keluar tanpa suara. Tujuannya jelas, kembali ke desa tempat Murni berasal. Dengan alamat seadanya dari catatan lama Pak Sugeng, Winda menyusuri jalanan kecil menuju ujung desa. Beberapa rumah berdiri berjauhan, kebanyakan kayu dan dinding anyaman. Saat bertanya pada warga, seorang perempuan tua menunjuk rumah paling ujung, bangunan reot dengan pagar bambu miring. "Kalau kamu cari Murni, dia pernah tinggal sama Bu Narti di situ," kata perempuan itu pelan. "Tapi hati-hati, yang kamu cari bukan orang biasa." Winda mengetuk pintu dengan ragu. Lama tak dibuka, tapi akhirnya terdengar suara dari dalam. "Masuk saja." Winda mendorong pintu yang terbuka perlahan. Di dalam, ruangan gelap hanya diterangi lampu minyak kecil. Seorang perempuan tua duduk di tikar, matanya tajam meski keriput wajahnya menjorok dalam. Ia menatap Winda tanpa ekspresi. "Kamu istri laki-laki yang dipikat Murni?" tanyanya tanpa basa-basi. Winda tidak langsung menjawab. "Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya." Perempuan itu menyeringai kecil. Anak itu dibuang dari kecil. Dianggap pembawa sial karena ibunya meninggal saat melahirkan. Tapi dia kuat. Dia datang padaku, belajar dengan tekun. Dia tak cuma ingin disukai laki-laki. Dia ingin semua rumah tunduk padanya. Karena dia percaya, perempuan seperti dia tak boleh dikuasai siapapun. Jadi semua ini, apa tujuannya? Dia percaya rumah tangga itu milik yang bisa bertahan, bukan yang paling baik. Dia selalu bilang, kalau tak ada yang memperjuangkannya, maka dialah yang akan mengambil alih. Winda tercekat, tangannya mengepal. Ia menghela napas, lalu pamit dengan hormat. Saat kembali ke rumah, langit sudah mulai gelap. Tapi sesuatu membuat langkahnya terhenti di halaman depan. Murni berdiri di teras rumah, mengenakan pakaian bersih, rambutnya diikat rapi. Ia tersenyum. "Sudah puas jalan-jalannya?" tanyanya pelan. Winda menahan diri. "Kamu masih berani berdiri di sini?" Murni tidak bergeming. "Rumah ini sudah jadi milikku. Kamu tahu itu. Kalau kamu tetap tinggal, kamu yang akan kalah. Rumah ini bukan untuk dijadikan tempat bermain. Ini bukan mainan, Bu. Ini tempat tinggal baru untuk jiwa-jiwa yang butuh tempat." Jawab Murni tenang. Winda tidak menjawab. Ia masuk ke dalam, mengunci pintu, dan langsung mengambil air doa dari lemari. Tanpa menunggu, ia mulai menaburkan air ke setiap sudut ruangan, membaca pelan apa yang ia hafal dari Ustaz. Dika masih tidur. Anaknya juga. Tapi Winda tidak peduli pada lelah. Malam ini ia akan berdiri menjaga rumahnya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Winda hampir tak tidur. Ia mulai menyimpan alat perekam kecil di kamar utama, tersembunyi di belakang lemari. Ia menyalakan dan mematikan setiap malam, lalu memutar hasilnya setiap pagi. Di hari keempat, suara yang terekam membuat tubuhnya merinding. Ia mendengar suara Murni berbicara pelan, berulang kali menyebut nama Dika, lalu terdengar gesekan lidi di lantai. Tapi tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara pintu terbuka. Seolah-olah semua itu muncul sendiri. Winda menonton ulang rekaman itu 3 kali. Pada tayangan terakhir, tampak Murni duduk bersila di lantai kamar, memegang sapu lidi, dan di hadapannya lidi itu bergerak sendiri. Perlahan, menyapu tanpa disentuh. Lantai tidak berdebu, tapi gerakan itu nyata. Dengan tangan gemetar, Winda menyimpan hasil rekaman ke dalam flash disk,
lalu pergi ke rumah RT. Ia mengetuk pintu dengan napas tak teratur. "Maaf, Pak. Saya perlu bantuan." Pak RT yang mengenalnya sejak dulu terkejut melihat wajah Winda yang pucat dan tubuhnya yang gemetar. "Ada apa, Bu?" Winda menyerahkan flash disk dan kotak kecil berisi barang-barang aneh dari rumahnya. "Saya butuh pertolongan. Saya gak bisa sendiri lagi." Wajah Pak RT berubah serius. "Ini soal Murni." "Iya. Dia bukan sekadar pembantu. Dia bawa sesuatu yang gak bisa saya lawan sendirian." Winda menunduk lama. Suaranya mulai parau. "Tolong saya, Pak, rumah ini bukan tempat tinggal lagi. Tapi saya juga gak bisa pergi." Pak RT mengangguk pelan, lalu menutup pintu dengan wajah penuh beban. Winda berdiri di luar rumah itu cukup lama, sebelum akhirnya melangkah pulang. Langkahnya pelan, tapi kepalanya tegak. Malam itu ia tahu satu hal, rumah ini masih berdiri. Dan selama masih ada napas dalam tubuhnya, ia tidak akan menyerah. Tapi di dalam hatinya, yang paling ia takutkan bukan lagi Murni, melainkan dirinya sendiri yang perlahan mulai tak tahu, sampai di mana batas antara mempertahankan atau kehilangan segalanya. Winda masih berdiri di depan rumah Pak RT. Udara malam dingin menusuk, tapi tubuhnya hangat oleh gemuruh di dada yang belum mereda. Di tangannya, flash disk masih tergenggam erat. Setelah menyerahkan bukti itu, Winda kembali ke rumah dengan langkah terukur, memastikan tidak menarik perhatian siapapun. Dika sedang tidur di kamar, dan anaknya sudah pulas. Murni tak terlihat, tapi Winda tahu, malam ini akan jadi malam terakhir. Beberapa jam kemudian, satu persatu orang datang. Ustaz datang lebih dulu, membawa 2 orang pembantu dari pesantrennya. Lalu Pak RT dan 2 warga dewasa dari lingkungan sekitar. Terakhir, seorang anggota polisi berpakaian sipil ikut masuk diam-diam. Semua pintu ditutup rapat. Winda memimpin mereka naik ke lantai 2. Kamar Murni tertutup. Tak ada suara. Ustaz mengangguk, memberi isyarat agar pintu dibuka perlahan. Saat daun pintu didorong, bau asap langsung keluar dari dalam. Mata Winda langsung menyapu ruangan. Murni duduk bersila di lantai, di tengah lingkaran garam hitam, dengan dupa yang masih menyala di hadapannya. Bibirnya komat kamit, dan di tangannya tergenggam sapu lidi yang dibalut benang merah. "Murni," panggil Winda pelan. Murni menoleh cepat, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Matanya menatap tajam ke arah Ustaz, lalu ke Pak RT. Ia berdiri perlahan, lalu berteriak dengan suara serak, "Kalian tidak berhak masuk ke sini." Ustaz mulai membaca ayat-ayat keras, dan asap dupa seketika berputar di tengah ruangan. Murni mencakar lehernya sendiri, lalu mencengkeram rambutnya. Polisi dan warga langsung menahan tubuhnya, tapi ia memberontak. Kuku-kukunya mencakar tangan warga hingga berdarah. "Ini bukan rumahmu," teriak Winda dengan suara keras. Murni mendesis. "Rumah ini sudah jadi bagian dari tubuhku. Aku tidak bisa pergi." Dari arah tangga, Dika muncul dengan wajah bingung. Tapi saat ia melihat Murni yang meronta, tubuhnya langsung limbung. Ia memegangi perutnya, lalu muntah di lantai. Cairan hitam pekat keluar deras dari mulutnya, dan seketika ia jatuh pingsan. Malam itu, rumah menjadi gaduh. Ustaz menyuruh semua warga turun. Ia meminta dibawakan 7 lampu minyak dan mulai menyalakannya satu persatu di setiap sudut rumah. Bacaan ayat mengisi seluruh ruangan. Winda membantu menahan tubuh Dika yang tak bergerak. Sementara Murni terus menggumam dan sesekali tertawa sendiri. 2 warga memegangi tangannya. Dan setiap kali bacaan makin keras, tubuh Murni makin melemah. Menjelang subuh, Murni pingsan. Tubuhnya lemas dan tak berdaya. Polisi membawanya keluar rumah tanpa suara. Tak ada yang berbicara. Warga hanya menunduk. 3 hari berikutnya, rumah terus dibacakan doa. Ustaz datang pagi dan sore. Air doa disiram ke semua sudut, dan lampu minyak dibiarkan menyala sepanjang malam. Winda tidur di kamar anaknya, menatap langit-langit yang kini terasa asing. Dika perlahan sadar di hari ketiga. Ia duduk di ranjang dengan pandangan kosong. Saat Winda duduk di sebelahnya dan menyebut namanya, Dika menoleh pelan. "Kamu siapa?" tanyanya pelan. Winda terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku istrimu."
Dika tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap dinding dan menyandarkan tubuh ke kepala ranjang. Saat Winda menyentuh tangannya, Dika tidak menolak, tapi tak juga membalas. Malam itu, Winda duduk sendiri di ruang tengah. Rumah sudah hening. Anak mereka tidur di kamar. Dika masih diam. Di tangannya, Winda memegang sisa lidi yang sempat disimpan di bawah ranjang. Kini ia buang satu persatu ke tempat sampah di halaman. Tidak dengan marah, tapi dengan hati yang kosong. Esoknya, Bu Sumarni datang dengan wajah kusut. Ia tidak langsung masuk. Berdiri di depan pintu, menunduk. "Saya salah," katanya. "Saya terlalu percaya orang luar. Saya kira kamu yang berubah. Tapi ternyata, kamu yang selama ini jaga semuanya." Winda mengangguk pelan. "Saya gak minta dimengerti, Bu. Saya cuma mau rumah ini kembali seperti dulu." Bu Sumarni menunduk, lalu pelan-pelan melangkah pergi tanpa bicara lagi. Siang berlalu tenang. Tapi Winda tahu, rumah ini tidak benar-benar sembuh hanya karena orang-orang pergi. Luka-luka di dalamnya terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Ia duduk di kamar anaknya, memandang bingkai foto lama, foto pernikahan mereka dulu. Dika masih tersenyum lebar di sana, memeluknya erat. Ia menggenggam bingkai itu, menatap matanya sendiri. Ia tak tahu lagi harus menunggu apa. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa semuanya tidak benar-benar kembali. Tapi setidaknya, malam ini akan lebih tenang. Dan itu cukup. Untuk sementara, Winda masih berdiri di halaman samping rumah sambil memandangi tanah yang sempat digali 3 bulan lalu, tempat lampu minyak terakhir pernah ditanam selama masa pembersihan. Rumput sudah mulai tumbuh lagi, tapi bekasnya tetap terlihat. Di dalam hatinya, Winda tahu rumah ini tak akan pernah benar-benar sama. Dika kini bekerja lagi. Setiap pagi ia pamit dengan pelukan singkat dan senyum lelah. Sejak kejadian malam itu, ingatannya masih kabur. Ia tak banyak bicara soal masa lalu, dan Winda tak pernah memaksa. Mereka duduk di ruang konseling 2 kali seminggu, berbicara dengan orang yang tak pernah kenal mereka sebelumnya. Tapi anehnya, terasa lebih mudah berbicara di sana daripada di meja makan. Anak mereka kini lebih tenang. Sudah tidak lagi menangis malam-malam atau menunjuk pojok kamar tanpa alasan. Tapi Winda tahu, keheningan yang sekarang hadir bukan tanda semuanya telah sembuh. Ini hanya jeda. Luka masih ada, hanya sudah tak berdarah. Di dalam kamar belakang, sebuah kotak besi kecil disimpan di dalam lemari dengan kunci ganda. Di dalamnya, Winda menyimpan semua benda yang pernah mengusik rumahnya. Lidi, rambut, kain, garam, benang, dan sisa dupa. Ia tidak membuangnya. Ia tak ingin lupa. Ia tak ingin mengulang kesalahan yang sama karena menganggap segalanya sudah selesai. "Kenapa gak dibakar aja, Bu?" tanya Dika suatu sore. Winda menoleh pelan. "Karena yang hilang itu bisa datang lagi, kalau kita gak pernah belajar dari yang dulu." Dika diam, tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan kembali menyesap tehnya. Suatu pagi, saat Winda sedang melipat baju, anak mereka masuk ke kamar dengan langkah ragu. "Mama, tadi aku dengar suara sapu di atas," katanya pelan. Winda menghentikan lipatan bajunya. "Di atas mana?" "Di loteng, kayak sapu yang diseret." Winda menatap anaknya lama. Tidak ada rasa takut di matanya. Hanya tanya polos seorang anak kecil. Ia tersenyum kecil. "Kalau ada suara di rumah ini, kita yang dengar pertama, ya?" katanya sambil membelai kepala anaknya. Anaknya mengangguk. "Iya. Karena sekarang, cuma kita yang boleh nyapu rumah ini." Hari itu, Winda kembali naik ke loteng. Ia membawa senter dan kunci kecil. Loteng itu tidak berubah. Gelap, pengap, dan penuh debu. Tapi tidak ada benda aneh. Tidak ada lidi. Tidak ada boneka. Hanya sisa kotak kayu lama dan kardus berisi buku-buku. Ia berdiri di tengah ruangan dan diam beberapa menit. Lalu turun tanpa bicara apapun. Malam harinya, setelah Dika dan anaknya tidur, Winda duduk di tepi ranjang. Matanya menatap sekeliling kamar yang kini bersih. Sprei berganti warna, posisi tempat tidur sedikit digeser. Tapi sudut-sudut tertentu masih memanggil ingatannya. Ia berdiri, membuka lemari kecil di samping ranjang,
dan mengeluarkan satu ikat sapu lidi yang belum pernah disentuh sejak pembersihan terakhir. Ia menggenggamnya pelan, menunduk lama. Dulu, benda ini yang membuat Dika menjauh. Dulu, benda ini yang membuat anaknya ketakutan. Dulu, benda ini yang membuat Winda merasa tak punya tempat di rumah yang ia bangun sendiri. Ia berjalan ke dapur, membuka kompor, dan membakar lidi satu persatu di atas api kecil. Asapnya mengepul perlahan, tidak menyesakkan, hanya menyengat mata. Tapi ia tahan. Ia ingin melihat semua itu hilang perlahan dengan cara yang ia pilih sendiri. Saat api padam, dan sapu itu menjadi abu di atas wajan tua, Winda memandangi dapur dengan pandangan kosong. Tak ada suara, tak ada gerakan. Rumah ini sudah tenang. Ia berjalan kembali ke kamar, lalu berdiri di depan ranjang. Ranjang ini pernah jadi tempat paling menyakitkan baginya. Pernah jadi saksi tubuh suaminya bergetar sambil menyebut nama perempuan lain. Pernah jadi tempat Murni duduk sambil menaburkan sesuatu di bawahnya. Tapi sekarang, ranjang itu hanya ranjang. Tidak lebih. Winda menarik selimut, lalu mematikan lampu. Sebelum tidur, ia menoleh ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Dalam batinnya, ia tahu, musuh terbesar bukanlah perempuan yang datang membawa sapu lidi. Bukan yang melempar garam atau membaca mantra. Musuhnya adalah kesunyian dan diamnya orang-orang yang ia cintai saat semuanya mulai berubah. Diamnya Dika, diamnya mertuanya, dan diamnya dirinya sendiri, yang terlalu lama menunggu seseorang menolong, sebelum ia berani berdiri sendiri. Malam itu, Winda menutup pintu kamar perlahan. Rumah ini sudah berubah. Tapi bukan rumahnya yang salah. Bukan pula makhluk tak terlihat yang datang. Yang salah adalah saat ia, dan orang-orang di dalamnya, membiarkan rumah itu diambil pelan-pelan. Dan tidak ada satupun yang sadar sampai semuanya hampir terlambat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Di balik setiap kisah, selalu ada pelajaran. Dan di balik setiap tayangan kami, ada dukungan kalian yang tak ternilai. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan hanya diam. Bantu kami dengan like, komentar, dan subscribe, agar lebih banyak hati bisa kami ketuk lewat cerita-cerita selanjutnya. Kami bukan siapa-siapa tanpa kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan ingat, kadang yang paling menyeramkan bukan yang terlihat, tapi yang dibiarkan diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.